Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Susanti. Saya dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai badan dan lembaga amil zakat. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi mengenai badan amil zakat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non-struktural dan bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan Basnas Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati atau Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Basnas. Nah, Basnas Kabupaten atau Kota di sini bertanggung jawab kepada Basnas Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum pendirian. Adapun dasar hukum pendirian di sini ada dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas Basnas di sini yaitu berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Yaitu mengenai syarat keanggotaan dan pemberhentian anggota. Nah, di sini adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota dari Basnas yaitu persyaratan yaitu sebagaimana dimaksud pada pasal 10, paling sedikit harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat berusia minimal 40 tahun. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak menjadi anggota partai politik, kemudian memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling lambat atau paling singkat 5 tahun. Nah, adapun syarat pemberhentian anggota yaitu apabila yang pertama yaitu ketika mereka sudah meninggal dunia, kemudian habis masa jabatan, kemudian mengundurkan diri, selanjutnya tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus-menerus, kemudian tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Nah, kemudian materi yang kelima yaitu asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada 8 golongan. Yang pertama yaitu golongan fakir. Nah, fakir di sini adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta dan hasil usaha atau pekerjaan akan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada amil zakat. Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan berapa zakat yang keluar serta sisanya, dan juga menyalur dan mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Nah, kemudian golongan yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk agama Islam dan bertambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia. Nah, kemudian golongan yang kelima yaitu riqab atau hamba sahaya. Riqab adalah golongan mukatab yang ingin membebaskan diri. Artinya, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu, dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Kemudian golongan yang keenam di sini ada gharimin atau orang-orang yang memiliki hutang.
Gharimin yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Kemudian golongan yang ketujuh di sini ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Nah, kemudian golongan yang terakhir di sini ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. Nah, itulah materi yang sempat saya paparkan mengenai Badan Amil Zakat. Materi selanjutnya mengenai lembaga ambil zakat akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Utaminovianti. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu pengertian lembaga amil zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya yaitu mengenai syarat pendirian lembaga amil zakat. Untuk mendapat pengukuhan sebelumnya, calon lembaga amil zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu akta pendirian yang berbadan hukum, yang kedua yaitu data muzaki yang membayar zakat dan mustahik yang berhak menerima zakat, dan yang ketiga yaitu daftar susunan pengurus, yang keempat yaitu rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang kelima yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang keenam yaitu syarat pernyataan bersedia untuk diaudit, yaitu mengenai dasar hukum lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60, 71, dan 103, dan yang ketiga yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat yaitu kaidah fikih. Selanjutnya yaitu prinsip, asas, dan tujuan lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua yaitu prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga yaitu prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Selanjutnya yaitu prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena tetapi melalui aturan yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas. Yang pertama yaitu syariat Islam, artinya dalam mengelola zakat tentunya harus berpedoman pada syariat Islam. Yang kedua yaitu amanah, artinya lembaga ini harus menjadi lembaga yang dipercaya. Dan yang ketiga yaitu kemanfaatan, artinya lembaga ini harus mampu memberikan manfaat kepada para mustahik. Yang keempat yaitu keadilan, artinya dalam mengelola zakat harusnya bertindak adil. Selanjutnya yaitu kepastian hukum, muzaki dan mustahik harus mampu memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Selanjutnya yaitu terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan zakat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dan yang ketiga yaitu pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunan zakat. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Selanjutnya yaitu mengenai sanksi lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apakah tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dan pemerintah tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat lembaga amil zakat di Indonesia. Diawali dari sejarah masa politik Hindia Belanda terhadap agama yang dicantumkan dalam beberapa pasal diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada policy of religion neutrality, yaitu pengumpulan syariat secara keseluruhan. Politik agama netral mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam urusan agama kecuali untuk suatu kepentingan kontekstualisasi, dan kepentingan tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan Indonesia, sehingga sampai pada tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kiai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan, dan belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959. Pasca tahun 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden di dalam pidato peringatan Isra Miraj di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, di mana beliau mengajukan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Pada tanggal 29 Mei tahun 2002, Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan rapat koordinasi nasional ke-1 Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah ataupun pengurus lembaga amil zakat baik di tingkat nasional maupun daerah ataupun pengurus lembaga amil zakat untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya. Itulah materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.